Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa taslimatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ibu-ibu, ini jamaah bapak-bapak paling belakang. Tugasnya yang jaga parkir, bapak-bapak di belakang, hadirin hadirat, para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini di majelis ilmu, sama-sama kita mohon kepada Allah, moga-moga barokahnya kita ngaji, barokahnya kita majelis taklim, menuntut ilmu, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah memudahkan semua urusan panjenengan, Allah paringi sehat wal afiat, rezeki ingkang kathah lan barokah. Moga-moga anak turunan, anak cucu Allah jaga semuanya dari segala mara bahaya dan musibah. Iman, Islam dan istiqomah, bertemu Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi request ke panitia papan tulis. Terus apa karya saya tuh jenengan jadi berubah ya. Mohon maaf sebelumnya kalau sampai harus merubah tata letaknya, tapi saya minta izin untuk nulis di papan. Ternyata papannya permanen, tempel ya, jadi ini bukan nopo-nopo. Ganti suasana juga. Moga-moga tidak mengurangi kenyamanan panjenengan semua. Juga dari panitia, moga-moga Allah catat sebagai amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini judulnya tentang sumber ilmu. Sumber ilmu itu dalam kajian akademik sering diungkapkan dalam istilah epistemologi. Kajian epistemik artinya kajian yang merujuk pada sumber. Apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini baik atau ini buruk. Apa pentingnya kita mengkaji sumber ilmu agar kita tidak salah paham. Tidak salah paham bahwa yang namanya pengajian seperti ini itu bagian dari kita. Selain intinya adalah menjadi manusia yang bertakwa, kajian seperti ini sesungguhnya memperkuat nasionalisme seseorang pada negaranya. Justru sejarah mencatat Pancasila yang disusun oleh Panitia 9 yang di dalamnya juga banyak tokoh Muhammadiyah dan NU, sampai kemudian lahir Pancasila yang 5 itu dan Undang-Undang Dasar Negara. Disepakati para ulama bahwa satu, Pancasila ya merupakan dasar negara dan bukanlah agama. Pancasila bukan agama. Yang kedua, Pancasila yang dirumuskan para ulama itu harus kita pahami sesuai pemahaman ulama. Hari ini seperti Yai Khalil Nafis, kemudian Yai Haji Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mereka semua hadir sebagai bentuk komitmen mereka cinta Allah, cinta Rasul, dan juga cinta NKRI.
Yang ketiga, orang yang memperkuat agamanya dalam konteks ini Islam, maka secara tidak langsung dia akan memperkuat Pancasila. Ini 3 hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita mulai lebih dalam bicara tentang epistemologi Islam, sumber ilmu dalam syariat kita. Organisasi NU punya Munas, Musyawarah Nasional tahun 1849. Saya cek datanya. Munas yang dilakukan teman-teman Nahdlatul Ulama 1983 di Sukorejo, bicara tentang hubungan Pancasila dengan Islam. Nanti panjenengan yang butuh data bisa lihat di Google tentang Munas ini, apa saja yang dihasilkan. Salah satunya tadi yang saya sebutkan bahwa Pancasila ini bukanlah agama, tidak menggantikan agama. Jadi waktu saya bilang Pancasila itu bukan agama, bukanlah kita ini tidak suka dengan Pancasila. Justru panitia 9 yang merumuskan Pancasila itu para kiai, tokoh-tokoh NU Muhammadiyah yang kita anggap sebagai perwakilan umat Islam saat itu. Kemudian Muhammadiyah sebagai ormas juga menyetujui di tahun 2015 ya, dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 bahwa negara Pancasila sebagai dar ahdi wa syahadah. Kalau Yai Ma'ruf Amin sering menyebutkan sebagai Darul Mitsaq, negara yang punya perjanjian. Jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara merupakan perjanjian seluruh kaum muslimin ya, kepada orang-orang yang tidak Islam, ada Kristen, ada Katolik, dan semua yang tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk sama-sama menjaga ayo negara kita ini Indonesia. Dan itu diwujudkan dalam Piagam Jakarta sebelum nanti ada Dekret Presiden di tahun 1959 yang awalnya ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat sebagai pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka kalimat yang Maha Esa ini ya dijiwai oleh menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Panjenengan hari ini ketika punya pengajian rutin seperti di tempat ini berarti menguatkan Pancasilanya panjenengan. Sebagaimana di awal kita sebutkan bahwa Pancasila bukan agama. Dikeluarkan oleh NU, disetujui oleh Muhammadiyah dalam muktamarnya yang ke-47 di Makassar. Kenapa saya mulai dari sini? Karena saya nggak mau panjenengan ketika punya pengajian rutin belajar agama dituduh macam-macam, dikiranya tidak cinta NKRI, tidak tahu Pancasila dan lain sebagainya. 2019 pernah ada kasus yang rame di mana sebuah lembaga nasional menguji calon anggotanya untuk memilih, kamu milih Pancasila atau Al-Quran. Pernah merasakan benar? Pernah dengar ya? Pernah dengar bahwa ada kasus seperti itu. Nah, kita sebagai orang Islam alhamdulillah ditemani para kiai dan alim ulama, bahkan Yai Ma'ruf Amin juga komentar bahwa tidak boleh lembaga negara mengajukan pertanyaan itu kepada calon anggotanya atau kepada siapapun, milih ini atau ini, seakan-akan kalau Pancasila berarti tidak beragama, atau kalau beragama berarti tidak berpancasila. Nggak boleh kayak gitu ya. Karena apa? Karena justru kalau ada yang tanya seperti itu, jawabannya
tidak boleh milih. Kiai kita zaman Indonesia ini dimerdekakan, agama itu sebagai dasar negara, tapi kemudian disepakati dalam bentuk Pancasila. Oke, makanya pengajian dengan judul Sumber Ilmu. Saya akan mulai dari surat An-Nahl ayat 78. Yang punya Quran coba dilihat bunyi ayatnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Saya balik minta izin pengajiannya saya isi dengan materi yang mungkin agak semi-semi kuliah. Harapan saya panjenengan tambah sering ngaji, tambah pinter, tambah iman, tambah Islam, dan semakin cinta negara Kesatuan Republik Indonesia. Surat An-Nahl ayat 78 lalu sebagai Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kalian manusia dikeluarkan ayat 78 nggih, dari rahim ibu-ibu kalian tidak punya ilmu. Bagaimana ilmu itu didapatkan? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah memberikan pendengaran untuk mengambil informasi, wal absar penglihatan indera, ya, kemudian al absar artinya penglihatan yang mewakili indera, dan juga al-afidah hati. Dalam KBBI panjenengan bisa lihat hati juga digunakan untuk berpikir atau juga bermakna akal. Jadi di sini ada informasi, ada indera, dan ada akal rasional, logika rasional. Tiga hal ini yang merupakan bekal. Monggo ya. Kalau ada yang baru tahu, nggak usah sungkan-sungkan, langsung masuk ke neraka. Terus tiga hal ini yang Allah berikan bekal kepada semua manusia untuk memperoleh ilmu, informasi, indera, dan juga akal. Sehingga syariat Islam itu selalu disyarati sebelum orang itu masuk mukallaf, dia harus akil balik, ya. Syaratnya orang itu wajib sholat adalah akil balik. Akil artinya akalnya sempurna, tidak cacat, tidak sakit. Karena orang yang lahir dalam kondisi akal yang tidak sempurna, maka syariat tidak wajib. Nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, dan seterusnya. Dari sini, ketika panjenengan belajar Islam dengan landasan ilmu yang jelas, kita bisa benar-benar mendapatkan yang namanya petunjuk. Inilah sumber ilmu yang kalau kita bilang ilmiah, maka standar ilmiahnya adalah tiga hal ini. Ya, contohnya kalau seandainya panjenengan bisa mengolah secara logika 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka hasil 2 ini kita anggap ilmu, benar. Kalau ada yang bilang 1 tambah 1 sama dengan 3, maka kita bilang keliru, salah. Apa sih pentingnya kita belajar kayak gini kok malah mumet deh, kayak nggak manfaat. Ini sebenarnya akan kita gunakan untuk mendudukkan standar moral, akhlak, dan etika. Hari ini
panjenengan sebagai perempuan Allah perintahkan nutup aurat, laki-laki pun nutup aurat, tetapi aurat perempuan lebih banyak. Sehingga salah satu konsekuensinya harus menggunakan kerudung. Muncul hari ini anak-anak muda yang tidak mau pakai kerudung. Terus kita sebagai orang tua prihatin, nak, nduk, atau cucu atau ponaannya kok nggak pakai kerudung, kok dipakai. Bisa jadi anak nggak suka, mungkin karena kerudungnya kotor, mungkin karena tidak model, mungkin karena sumuk dan lain sebagainya. Maka kita katakan pakai kerudung itu bener nak. Kalau kamu nggak pakai kerudung itu keliru. Yang benar itu nutup aurat. Kalau auratnya terbuka itu salah. Dari mana kita tahu ini salah, ini benar? Dari Al-Quran. Dari mana kita tahu Quran benar? Karena Quran mengajarkan standar baik dan buruk, benar dan salah. Apa sumbernya? 3 hal ini di surat An-Nahl ayat 78. Contoh yang kedua tentang indera. Indera itu seperti misalkan kita minum air putih pun terus ini kita bilang oh tawar. Kalau ada yang nyicipi terus kok rasanya asin ya Ustaz. Wah, berarti panjenengan keliru. Yang benar ini adalah tawar. Kenapa kita tahu ini benar? Karena bisa diuji dengan indera perasa yang kita punya. Dari mana kita tahu papan ini warnanya putih? Ya dari penglihatan yang normal. Oh ini putih. Kalau ada yang bilang ini papan merah, berarti kita bilang panjenengan keliru. Yang benar ini putih. Standar baik dan buruk ini menjadi pedoman semua agama. Kalau orang itu tidak punya standar moral mana baik mana buruk, maka hidup tidak akan berbeda seperti hewan ternak. Disuruh pakai baju ya terserah saya tuh mau pakai baju mau enggak pakai baju. Disuruh sholat ya terserah saya tuh mau sholat atau enggak sholat. Kenapa kita nyuruh ada hal-hal yang sifatnya rukun Islam, rukun iman? Karena perintah baik ini tidak bisa ditawar. Kembali coba ke isu pertama tentang Pancasila. Bahwa agama kita ini menjiwai semua Pancasila, Undang-Undang Dasar dan ideologi negara kita. Jadi bisa saya katakan orang yang tidak sholat itu tidak Pancasila. Karena Pancasila nyuruh kita ketuhanan yang Maha Esa, dijiwai oleh ketuhanan dan syariat, kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Lah kalau kita orang Islam ngaku Pancasila tapi nggak sholat, ya nggak Pancasila. Orang Islam ngaku Pancasila nggak nutup aurat, nggak Pancasila. Kan terbukti hari ini ada yang teriak-teriak Pancasila tapi malah korupsi. Itu nggak Pancasila. Justru Pancasila itu karena bukan agama, perlu diisi dengan moral, etika, panduan-panduan dari agama kita orang Islam. Makanya kemudian semakin Islam panjenengan, satu waktu juga panjenengan semakin cinta dengan NKRI. Ini akan berhubungan dengan semua aspek sosial masyarakat. Karena kalau kita kemudian bersosial, ada perkara apa kita bilang, jangan begitu, harusnya begini. Dari mana kita tahu begini dan begitu? Ya dari ilmu yang benar. Sekarang kalau nomor 1 tentang informasi, termasuk keyakinan kita tentang surga neraka, tentang adanya peristiwa Isra Mi'raj. Kita kan tidak pernah lihat langsung karena kejadiannya 14 abad yang lalu. Terus nggak bisa dilogikakan karena itu kejadian fakta realita. Kalau rumus menghitung lingkaran, luas lingkaran, menghitung volume sebuah bangunan,
ada rumusnya. Tapi kalau peristiwa-peristiwa fakta ya harus pakai indera, lihat langsung, mengalami langsung. Apa dasarnya kita percaya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah? Tentu pertama informasi. Nomor satu, ada informasi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah dengan bukti mukjizat. Jenengan tahu salah satu mukjizat Nabi SAW adalah terbelahnya bulan. Ada yang pernah lihat bulan terbelah? Sekarang kalau bulannya kita lihat terbelah atau utuh? Utuh, sekarang utuh. Terbelahnya dulu zaman Nabi SAW masih di Mekah, orang-orang kafir Quraisy protes. Panjenengan kok tiba-tiba umur 40 ngaku-ngaku nabi? Misalkan curang kayak gitu ya saya mungkin ngaku nabi sebelum jenengan. Coba buktinya apa? Panjenengan itu benar-benar utusan Allah. Orang kafir request, coba itu satu bukit sofa panjenengan ubah jadi emas. Kalau beneran bisa, saya percaya. Ini ibaratnya kita dieng itu disuruh ubah jadi emas, baru dianya mau masuk Islam. Menurut kebiasaan orang-orang kafir sebelum Nabi SAW, siapapun yang minta mukjizat yang sifatnya itu indrawi, langsung dilihat, seperti Al-Maidah turunnya meja dari langit, atau Nabi Musa yang tongkatnya berubah jadi ular, belah laut, yang tidak beriman setelah itu langsung Allah kutuk azab yang sungguh mengerikan. Ada yang dikutuk jadi kera, nun sewu jadi babi, ada yang kemudian diazab dengan angin, suara keras, ditenggelamkan, macam-macam. Kan medeni. Umat Nabi Muhammad SAW alhamdulillah, karena mukjizatnya tidak yang sakti-sakti kayak gitu, akhirnya kemudian apa? Azabnya orang yang nggak sholat itu nggak langsung jadi ketek, enggak. Karena buktinya tidak konkret, buktinya lebih abstrak. Al-Quran yang kita baca. Lah, ketika mereka minta agar bukit sofa yang sekarang dipakai sa'i jadi emas, Allah kemudian ngasih tahu Kanjeng Nabi Muhammad bahwa walah mereka itu dasarnya gablek, nggak mau beriman, mau diubah jadi emas, jadi perak, tetap tidak akan beriman. Sebagai gantinya tak kasih mukjizat yang lain, yaitu bulan yang terbelah. Waktu itu terbelahnya hanya sementara dari waktu maghrib sampai isya. Kalau di Mekah maghrib sampai isya, yang kelihatan bulan itu daerah India dan Cina. Sedangkan Asia Tenggara itu sudah larut malam. Jadi bisa jadi sudah pada tidur, nggak pada lihat. Kalau daerah Eropa, dasarnya masih siang, belum kelihatan bulannya. Dan hari ini terbukti orang India punya catatan. Zaman dulu pernah kejadian bulan terbelah. Artinya mukjizat itu bukan hanya disaksikan orang Mekah, tapi juga orang India menyaksikan. Bisa jadi hari ini belum ada catatan dari Cina, ya. Kalau mereka juga melihat, seharusnya punya catatan. Tapi bisa saja mendung, hujan, atau bulannya ketutup awan jadi tidak melihat. Tapi itu kan cukup jadi bukti bahwa Nabi SAW ini benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mukjizat itu lalu diabadikan dalam sebuah surat yang namanya surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar artinya bulan. Ya, bulan. Di awal ayat itu kemudian berbunyi iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Sudah dekat hari kiamat, bulan terbelah. Yang mau saya sampaikan adalah salah satu buktinya kita percaya iman Islam
Itu dari informasi yang valid. Sekarang saya tanya panjenengan, ada yang ketemu mbah buyutnya? Umumnya orang nggak ketemu ya. Kalau sudah sampai ke kita, orang tua ya paling menangi baik. Sebagian ada yang nggak menangi baik. Tapi kalau buyutnya, berarti orang tua mbahnya banyak yang nggak ketemu. Pertanyaan saya, kalau panjenengan tidak ketemu mbah buyut, terus dikasih tahu bahwa mbah buyutnya panjenengan yang namanya Mbah Joko, senes Jokowi nih, Mbah Joko, panjenengan akan percaya atau tidak mau percaya? Kenapa percaya? Karena yang ngasih tahu pernah ketemu sama baik. Kalau yang ngasih tahu juga nggak pernah ketemu, neng kira-kira koyone mbah buyute sampean iku sing dodolan sego goreng kan perapatan kae. Ya nggak percaya kita. Walah jenengan aja nggak pernah ketemu, mana mau percaya. Sehingga informasi sebagai sumber ilmu itu sampai hari ini menjadi salah satu hal yang disepakati kebenarannya semua orang. Jadi kalau ada yang nggak percaya justru kan aneh. Udah dikasih tahu orang tuanya itu baik tapi dia nggak mau percaya. Nggak percaya saya, nggak pernah ketemu kok. Dia aku sebagai mbah buyutnya. Kan justru kita malah dibilangin, wah bocah. Seperti itu agama. Agama ini disampaikan dengan jalur keilmuan, diceritakan turun-temurun tapi bukan dongeng. Cerita kerah kita turun-temurun itu dongeng apa fakta? Fakta kan? Ini mbah yang kelima, mbah yang ketujuh. Oh ini mbahnya urut-urutannya. Cerita kerah itu sesuatu yang fakta, nggak bisa kita bantah. Karena informasi itu terbukti valid. Sekarang setelah panjenengan tahu sumber ilmu yang diajarkan Quran sebagai standar ini baik dan salah, ya, maka berikutnya yang perlu panjenengan tahu adalah urut-urutan ilmu. Dimana kita tahu urutannya adalah Nabi SAW mendapatkan yang namanya wahyu. Wahyu itu adalah informasi dari Tuhan yang diberikan kepada manusia, ditunjuk sebagai nabi dan rasul lewat perantara salah satunya malaikat. Ada juga wahyu yang disampaikan lewat mimpi, seperti Nabi Ibrahim mimpi anaknya disuruh disembelih. Beneran disembelih bukan? Beneran disembelih, terus Allah ganti dengan domba. Artinya mimpi dari seorang nabi itu adalah wahyu, perintah Allah. Tapi kalau panjenengan mimpi ya cuma kembang tidur. Kalau mimpinya suruh minggat dari rumah, ya ampun, itu cuma bisikan setan itu. Tapi mimpi yang kita sebut ini mimpinya para nabi. Jadi saya tulis pertama ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumbernya kan dari Tuhan, terbukti. Bukti itu disebut mukjizat. Ada bulan terbelah, Isra Mi'raj, Al-Quran, keluar air dari tangannya dan sebagainya, banyak sekali. Ilmu dari Nabi SAW ini turun kepada para sahabat yang jumlahnya bisa sampai 125.000 orang. Tapi orang sebanyak itu nggak semuanya nyai, nggak semuanya jadi majelis ulama Indonesia. Maksudnya jadi majelis ulama yang berfatwa. Sebagaimana banyak orang Indonesia yang jadi ulama ya hanya sebagian. Yang paling terkenal 3 orang, ini secara umum, betul. Secara khusus ada istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang banyak meriwayatkan fatwa tentang perempuan, itu kita akui. Tapi secara umum kita bagi menjadi 3 tempat. Satu di Madinah, Nabi SAW tinggal di mana? Madinah. Terus tempat kampung beliau di
Mekah. Kemudian yang ada di Irak. Irak itu pernah jadi ibu kota kaum muslimin saat zaman Khalifah Abbasiyah, ya. Jadi pusat pemerintahannya. Jadi kayak sekarang ganti presiden, ganti ibu kota, ya dari dulu sudah ada. Wacana mau pindah ke IKN, monggo. Kan kebijakan masing-masing. Di Madinah, sahabat yang jadi rujukan fatwanya namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, saya tulis di sini Ibnu Umar. Sedangkan di Mekah ada sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Jadi Ibnu Abbas. Sedangkan di Irak Abdullah bin Mas'ud. Jadi saya tulis di sini bin Ibnu Mas'ud. Pentingnya apa Ustaz tahu kayak begini? Ini untuk menambah keyakinan kita bahwa sholat, puasa, nutup aurat, baca Quran itu benar-benar sesuatu yang diperintahkan Gusti Allah. Jadi bukan melu-melu. Bapak ibunya Islam ya tak melu Islam. Nek ketemu jodoh Kristen Katolik ya pindah agama. Kalau bapak ibunya pun sedo ya kerudungnya dicopot. Nggak kayak gitu agama. Agama ini dipertanggungjawabkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Hidupnya habis untuk mendakwakan Islam. Setelah zamannya para sahabat, saya buat ringkas, ilmunya Abdullah bin Umar ini diteruskan oleh Imam Mazhab Malik, yang hari ini kita kenal dengan Mazhab Maliki. Jadi saya tulis di sini Imam Malik. Imam Malik ini zamannya beliau di Madinah itu orang nomor 1. Kalau fatwa mesti beliau yang keluarkan fatwa. Dan Imam Malik ini luar biasa, diakui keilmuannya dan juga ibadahnya Imam Malik dan semua para a'imah. Sedangkan di Irak, ya di Baghdad, Kufah dan Basrah, ilmunya Ibnu Mas'ud ini diambil oleh Imam Abu Hanifah yang hari ini jadi mazhab Hanafi. Imam Malik ketika beliau jadi ulama besar di Madinah, datanglah Imam Syafi'i dari Gaza. Dari Gaza karena ibunya ditinggal suami meninggal, anaknya diboyong ke Mekah. Setelah umur 12-an tahun, kemudian dibawa ke Madinah untuk ngaji sama Imam Malik. Berarti Imam Malik nanti punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini setelah dari Madinah, setelah meninggalnya Imam Malik, beliau pergi ke Baghdad di Irak. Sampai di Irak ketemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah yang namanya Muhammad. Ini terkenal dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i ternyata ketika sampai di Irak juga ngaji sama beliau. Ini saya kasih garis-garisnya dulu. Betul? Sedangkan di Mekah, Ibnu Abbas ini ilmunya diturunkan kepada ulama besar yang namanya Sufyan bin Uyainah. Ada Sufyan Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Nama-nama ini nama-nama inti yang bawa ilmu dari Nabi SAW. Panjenengan kalau tidak familiar ya bukan apa-apa. Tapi ketika saya tuliskan ini layak untuk diingat namanya. Sebagaimana panitia 9, ada Kiai Kasman, ada Agus Salim, kemudian ada tokoh-tokoh besar NU dan Muhammadiyah. Nah kalau kita nggak ngerti ya, mungkin kita sendiri ragu, jangan-jangan NU Muhammadiyah bener ora gitu kan. Tapi kalau kita ngerti orang-orangnya, tokoh-tokohnya, alim ibadahnya,
ya mesti kita akan sadar bahwa ini bukan perkara yang biasa. Panjenengan tahu Imam Abu Hanifah ini karena saking seringnya sholat, beliau itu punya kebiasaan ngatamin Quran 1 rakaat. Ini Imam Abu Hanifah. Jadi ini bukan cuma orang alim yang pinter, profesor, doktor yang orang sholat. Ini bodoh. Kenapa bodoh? Karena sesuai standar ilmu yang benar itu mereka yang sholat. Belajar tinggi-tinggi nih orang sholat, gak nutup aurat, ya gak pinter versi agama kita. Sufyan bin Uyainah ini juga kemudian Imam Syafi'i ketemu dengan beliau di Mekah. Nanti setelah zaman Imam Syafi'i muncul Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Jadi imam 4 mazhab yang mungkin dalam beberapa momen saya katakan hari ini kita kalau ngaji itu mesti ngajinya imam 4 mazhab. Ini terlepas panjenengan paham tidak paham. Yang hari ini di Indonesia 2 ormas terbesar NU dan Muhammadiyah. Ya NU ngajinya ngambil dari mazhab Syafi'i, Muhammadiyah ngambil dari Tarjih. Dikumpulkan pendapat 4 mazhab, mana yang paling kuat menurut para kiai tokoh di Muhammadiyah, dikukuhkan sebagai pendapat resmi organisasi. Seperti itulah beragama. Kita beragama itu bukan ikut-ikutan, bukan kira-kira, bukan perasaan-perasaan. Makanya kemudian judul kajian kita pagi ini adalah sumber ilmu. Untuk menegaskan bahwa ilmu yang kita kaji dalam agama, satu, selain terbukti ilmu ini benar-benar valid, bukan hanya dari Nabi tapi dari Tuhan yang menciptakan dunia ini. Yang kedua, ilmu agama ini sama sekali tidak bertentangan dengan negara yang hari ini kita cintai, tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan seterusnya. Justru orang-orang yang ngaku cinta negara tapi tidak cinta agama, itu mereka yang tidak Pancasila. Karena memang panjenengan dari tahun 1955 sampai 1959, kita merdeka tahun 1945. Berarti 10 tahun setelah itu, dengan durasi 4 tahun lamanya, semua tokoh negara kita berdiskusi dalam sidang yang disebut konstituante, ya, yang nanti kemudian diputuskan oleh Bapak Presiden Soekarno dalam dekret presiden untuk merumuskan negara kita ini mau pakai apa. Itu kalau tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah yang rawuh itu nggak ragu, langsung bilang kita pakai Islam, kita pakai Quran, kita pakai syariat. Makanya hari ini apapun komunitas, organisasi, selama dia orang Islam pasti tujuannya satu, yaitu mendakwahkan syariat, ngajak orang kepada ilmu kebenaran. Baru kemudian setelah dekret presiden itu diputuskanlah dasar negara undang-undang yang dijiwai oleh Piagam Jakarta, ya, dan dalam Pancasila yang 5 itu panjenengan tidak bisa memahami dalam satu level seperti ketuhanan yang Maha Esa itu menjiwai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau ada yang tanya adil dan beradab versi Pancasila itu adil seperti apa? Jawabannya adil yang sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Adil sesuai Islam. Kemudian persatuan Indonesia yang gimana? Ya persatuan Indonesia yang dituntun oleh syariat Islam, kerakyatan yang dipimpin hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan. Seperti apa? Ya seperti yang diajarkan
Agama Islam, keadilan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga dijiwai oleh sila pertama. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau kita gambar dasar negara kita itu dalam bentuk segitiga piramid. Jadi yang nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa ini dijunjung tinggi oleh seluruh yang hadir dalam sidang, dan ada tokoh Kristen juga yang hadir dan menyetujui. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita ingin mengedepankan maslahat persatuan negara NKRI. Sampai di sini yang betul ingin saya tekankan adalah kita sebagai orang Islam jangan malu-malu untuk cinta negara kita. Termasuk pengajian-pengajian seperti ini. Panjenengan nggak perlu malu datang ke pengajian, ya. Pengajian-pengajian seperti ini justru yang akan menguatkan iman dan cinta kita kepada tanah air, negara. Yang kedua, yang namanya Pancasila itu bukan agama, ya. Makanya butuh dipandu dengan nilai-nilai kebenaran yang sejati, yaitu agama Islam. Yang ketiga, pemahaman kita tentang Pancasila ini tidak boleh kemudian kita lepaskan dari pemahaman para ulama dulu yang merumuskan. Berarti kita harus banyak-banyak ngaji apa maksudnya Pancasila bagi orang Islam, sehingga tidak muncul orang yang kemudian ngaku-ngaku Islam tapi tidak suka Indonesia, atau orang-orang yang cinta Indonesia tapi tidak suka Islam. Ya mungkin ini kajiannya anti mainstream ya. Biasanya kan pengajian mau ido hasanah, tapi ini saya kalau pengajian mungkin melengkapi nih. Para yai, tokoh sudah banyak yang mau ido hasanah. Panjenengan kalau ketemu saya akan saya upayakan untuk bawa data dan argumentasi untuk menguatkan posisi kita sebagai orang Islam di negara ini adalah posisi tuan rumah. Jadi negara kita ini dibangun di asas keberagamaan. Orang Indonesia itu orang beragama. Maka kalau ada manusia-manusia yang tidak tahu diri kemudian katakan agama kok dibawa-bawa ke sini, agama dibawa ke pemerintah, agama dibawa ke pendidikan, agama dibawa ke pasar. Memang seperti itu keinginan tokoh-tokoh kita dahulu. Dan memang nanti saat panjenengan lihat dalam rumusan negara ada memang debat diskusi antara kita orang-orang Islam yang nasionalis cinta negara ini dengan mereka orang-orang nasionalis yang komunis sekuler, artinya tidak mau negara ini diatur oleh agama. Sampai di sini sekitar sudah 45 menit saya nyampaikan materi. Saya nggak mau lebih dari ini. Dengan kalau mau tanya saya persilahkan, mumpung masih ada waktunya. Tidak lulus di jam 9 ya. Terus mau tanya tentang materi yang saya sampaikan yang kurang jelas silahkan. Kalaupun mau nanya yang lain ya boleh. Misalkan mau puasa, Ustaz saya mau tanya ini, terus terkait puasa Ramadan besok, monggo. Mau pakai mic atau enggak saya persilahkan. Cuman kalau panjenengan mencukupkan diri dan tidak bertanya, sisa waktu saya pakai untuk nambah materi. Kalau materi saya punya banyak, sampai malam bisa nih. Amin. Kalau ada yang ngomong. Ada. Jadi seperti materi yang saya sampaikan adalah bagaimana kita tahu Islam itu bukan agama pembodohan. Kalau ada orang Islam kok gampang dibodohi,
Itu bukan karena Islam membuat sistem agar bodoh, bukan. Yaitu biasanya pelaku ya, oknum yang memanfaatkan orang yang cinta agama ini kemudian dibodohi. Dan itu realita memang. Ada kasus tokoh agama melakukan pelecehan seksual bahkan sama anak didiknya sendiri, kan kita kecewa sekali. Tokoh agama itu sebagai dai yang menjelaskan kebenaran kok malah melakukan kriminal. Kenapa kriminal itu bisa terjadi? Karena bisa jadi saking fanatiknya pengikutnya bahkan sampai nggak ngerti ini bener murah ya. Diajak zina masih orang ngerti zina ini bener apa enggak ya. Dan itu beritanya kan ada. Apakah berita itu kita katakan sebuah kebohongan? Enggak, bener ada. Tapi apakah berita itu merepresentasikan, mewakili umat Islam? Ya tentu tidak. Orang sekuler yang nggak suka agama kemudian ngompor-ngompori ini loh Islam, pembodohan isinya. Ini loh Islam, isinya kemudian feodal, memanfaatkan yang lemah dan lain sebagainya. Itu yang pertama saya sampaikan tentang sumber ilmu. Jadi gimana agama ini tetap bisa diukur, ya. Materi yang saya sampaikan pun kalau panjenengan nggak setuju itu bisa didiskusikan. Bahkan saya berharap jangan terima mentah-mentah ilmu yang panjenengan dapat walaupun dalam pengajian Islami. Sebagai bentuk apa? Bentuk tanggung jawab kita menjaga agama. Kan nggak mau juga kita kan kiai yang kemudian digoda setan, akhirnya jamaahnya disuruh jangan sholat. Kan nggak mau juga. Kita ada tokoh agama karena kadung dicintai banyak jamaahnya sampai ngajak kepada dosa besar, penyimpangan seksual. Nggak mau kita kan. Makanya penting kita tahu sumber ilmu. Kemudian saya tambahkan dengan jalur bagaimana ilmu itu sampai ke kita itu nggak ujuk-ujuk. Ilmu sampai ke kita tuh nggak tahu-tahu kita lahir terus sudah pada sholat, sudah pada puasa, tutup aurat, itu enggak, bertahap. Dan tahapan itu dimulai dari kota Madinah, bahkan Mekah dulu, sehingga sampai ke kita itu pun lewat para kiai dan alim ulama. Hari ini tugas kita sebagai orang tua melanjutkan estafet dakwah. Loh Ustaz, kalau senes mubalek Ustaz. Loh, bukan begitu. Tanggung jawab mendidik anak menyembah Allah, tanggung jawab orang tua. Makanya anak disuruh bakti sama orang tua. Tapi kalau orang tua dengan sapu tanganmu. Makanya kalau orang tua nanti bocor apa-apa. Kalau seandainya orang tua tidak respect, tidak begitu sadar dengan tanggung jawab ini, kita khawatir anak-anak itu tidak tahu. Oh ternyata sholat wajib. Oh ternyata menutup aurat wajib ya. Oh ternyata nggak boleh ya, ini nggak boleh itu ya. Itu anak tetap butuh arahan orang tua. Panjenengan jangan pasrah bongkoan sama lembaga pendidikan. Ustaz, anak sudah tak sekolahnya di sekolah Muhammadiyah, di pondok, di ini, di itu, kiainya terkenal. Enggak. Itu sifatnya saling membantu. Kalaupun di sana anak tidak berhasil dididik, maka kita orang tua yang nanti akan ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Monggo. Monggo Bu, yang paling belakang. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan karena saya belum tahu cara apakah memang ada itu aja.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya radikal. Pertanyaannya radikal. Radikal itu kalau secara bahasa artinya mengakar, kuat, kokoh. Pemikiran yang radikal itu artinya pemikiran ekstrim. Ekstrim itu berarti tidak umum, tidak lumrah. Kalau ada sebuah kelompok yang dituduh atau di-framing bahwa kelompok itu radikal, berarti kelompok ini dituduh punya penyimpangan dalam pemikiran dan sikap mereka. Sekarang kalau ditanya tentang apakah ada Ustaz pemahaman Islam radikal, jawabannya ada. Sejak zaman Nabi SAW hidup sudah ada yang radikal. Dalam tanda petik radikal kita artikan pemikiran yang menyimpang dari kebenaran. Kan yang benar yang dibawa oleh Nabi SAW. Suatu ketika saat beliau memutuskan sesuatu, ada orang yang kemudian protes, ya Rasulullah, kenapa? Panjenengan tidak adil. Panjenengan saat menentukan ini tidak adil. Bahasanya i'dil ya Muhammad. Artinya berlakulah panjenengan adil. Kata Nabi SAW, kalau bukan saya yang adil, siapa lagi yang adil? Justru Nabi SAW sebagai Rasulullah utusan Allah itu menjadi ukuran keadilan. Karena beliau bukan manusia biasa, tapi utusannya Gusti Allah. Hari ini Nun Sewu, pemikiran ini oleh para ulama disebut sebagai Khawarij. Khawarij orang-orang yang menuduh orang Islam meninggalkan kewajibannya, yaitu dosa besar. Pelaku dosa besar dituduh kekal di neraka. Dosa besar contohnya apa? Misalkan orang yang meninggalkan bakti kepada orang tua, itu dosa besar. Makan harta ribawi, itu dosa besar. Menurut penyimpangan pemikiran yang sesat ini, yang tadi kita sebut sebagai radikal, orang itu kafir dan kekal di neraka. Padahal yang benar, orang itu berdosa segede apapun dosanya, selama imannya masih utuh, maka endingnya akan masuk surga. Dan penjelasan tentang akidah dengan benar butuh pertemuan yang cukup panjang. Kapan-kapan kalau ketemu saya singgung lebih fundamental, insya Allah. Yang mau saya singgung adalah hari ini, ketika kejadian radikal itu sudah ada sejak zaman Nabi 14 abad yang lalu, SAW. Hari ini sering salah gunakan. Jadi ada kepentingan dari penguasa kemudian untuk menggunakan label radikal, Wahabi, atau ekstremis. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun terjadi karena memang ada duitnya. Mohon maaf, rahasia umum ini. Kita sampaikan apa adanya saja. Istilah luar negeri mutatorif, bahasa Arabnya radikal, dipakai untuk melabel kepada beberapa pihak yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan penguasa. Saya tidak bicara Pak Jokowi atau Pak Prabowo, bukan. Saya bicara sejarah panjang umat manusia. Zaman Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad dituduh radikal. Padahal Imam Ahmad ini pewaris ilmu Nabi SAW. Para ulama menyebutnya Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad. Tapi zaman beliau hidup, beliau dikriminalisasi, dicambuk. Imam Ahmad ini panjenengan kalau tahu, beliau ini kalau ilmu hafal 1 juta hadis. Dan tidak ada hadis yang beliau hafal kecuali sudah praktek. Berarti kalau hadis poligami, praktek poligami. Hadis infak sodako, praktek infak sodako. Dan beliau kalau sholat 1 hari semalam, kata anak-anaknya, sholatnya 300 rakaat, sholat sunnah 300 rakaat, itu normal.
Cuman setelah dihukum pemerintah karena dituduh radikal, dicambuk, kan terus kan sakitnya kerasa. Akhirnya beliau hanya bisa sholat 150 rakaat. Beliau tak sekata gitu. Tapi seperti itulah sejarah para ulama yang sejatinya memperjuangkan dakwah kebenaran terkadang juga dituduh sebagai radikal. Maka sebagai pegangan, bagaimana kita mengukur saat ini radikal atau enggak ya saat? Jawabannya dengan ilmu imam 4 mazhab ini. Kalau panjenengan cuma pakai ilmunya NU, khawatir saya panjenengan nuduh Muhammadiyah radikal. Kalau cuma pakai ilmu Muhammadiyah, khawatir saya nuduh NU radikal. Dan itu terjadi. Masa ya ada yang tanya Ustadz, Yai, saya NU, apa hukumnya sholat di belakang orang Muhammadiyah? Ya wajib, ya sah. Kenapa dipertanyakan? Kenapa ada orang yang tanya seperti itu? Karena dasarnya bodoh, nggak tahu, malah dikira NU Muhammadiyah agama. Oh jelas-jelas ormas, organisasi masyarakat. Masuk ya silahkan berkiprah, alhamdulillah. Kalaupun ya yang penting Islam. Makanya kemudian kebodohan masyarakat ini dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba. Makanya saya kalau ngisi pengajian, saya nggak mau idul hasanah. Karena mau idul hasanah tidak jamin tambah pintar. Bisa jadi malah dibodoh-bodohi. Apa iya mau idul hasanah Isra Mi'raj sambil joget dangdut koplo. Pembodohan. Itu dengan secara tegas kita bilang pembodohan. Ya, bukan cuma saya, semua para kiai alim ulama sepakat itu maksiat, dosa. Nggak boleh. Walaupun alasannya kagem hiburan panitia, hiburan kok maksiat, hiburan kok healing ke neraka, siapa yang mau? Jadi hari ini karena saking bodohnya kita sampai nggak ngerti, ini bener ora yo. Siapa yang megang kekuasaan, dia yang kemudian main. Kebetulan dia yang panitia, ya udah yang diundang ya dangdut, koplo. Dasarnya bodoh memang. Makanya kemudian kepentingan kita edukasi, meningkatkan taraf intelektual. Walaupun jujur pengajian seperti ini kadang orang payu. Orang ngaji kadang pengen golek guyu. Lah kapan pinternya kalau tiap kali pengajian guyu. Saya zaman ngaji dari kecil sampai berangkat ke Sudan Timur Tengah, pengajiannya ngantuk. Kenapa ngantuk? Bosen nih. Pengajian fundamental sistematis, buat baca kitab tebel-tebel. Mana bisa guyu-guyu? Dia mungkin selingan, ya kayak kita dongeng-dongeng terus cerita terus pada keguyon selingan. Tapi kalau tiap kali ngaji guyu ya 100 tahun ngaji ya makin guyu dong. Itu jadi gini, pangapunten sangat kalau memang ada yang tidak berkenan, tapi selama saya diamanahi diundang untuk isi pengajian terutama sekitar Wonosobo, maka saya komitmen untuk berbagi referensi. Tadi saya nyebutin satu, Kiai Khalil Nafis yang sekarang dapat amanah di Kementerian Nopemui. Ya. Beliau punya buku judulnya Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau ingin mengedukasi masyarakat, saya kira itu disertasi atau tesis beliau, S2, S3-nya. Ngasih tahu masyarakat bahwa kita orang Islam ini jangan kagok sama Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena UUD dan Pancasila itu sebagai komitmen bahwa kita orang Islam akan taat pemerintah, tapi dengan tujuan endingnya kita mau mempraktekkan, menegakkan syariat Islam. Makanya pemerintah kemudian ngatur haji, kemudian pemerintah ngatur nikah, ngatur zakat. Hari ini sedang digodok undang-undang ekonomi syariah. Itu bagian dari upaya
sepanjang Indonesia ini merdeka, bagaimana agar endingnya semua aturan negara kita sesuai syariat. Tentu dengan catatan toleransi bagi pemeluk syariat. Jadi yang dasarnya kafir ya apa-apa, monggo. Tapi kita orang Islam jangan dituduh radikal. Hari ini kan perkara kita ngeleke anak, kamu nek olahraga mbok kudunan, dituduh walah ibu ki radikal pakaian pengajian mesti. Dituduh radikal padahal sing dijauhi perkara jilbab nutup aurat. Lah kalau kita orang tua tidak sadar, maka jangankan nggih sing Wahabi atau radikal apapun, perkara sholat bakal dituduh radikal. Saya miris sekali pernah itu dari badan negara ketika menyusun kriteria terorisme, salah satunya adalah yang ngaji halakoh di masjid. Ciri-ciri teroris adalah satu yang wajahnya tampan, dua yang ngaji di masjid berhalakoh, dan seterusnya. Saya cuma batin. Lah kalau begini orang Islam siapa yang nggak teroris? Mape mosok diarani sing nang masjid dituduh teroris. Perkara kejadian terorisme kita sepakat tidak boleh karena kita negara sudah punya pemerintah resmi dan seterusnya. Tapi kemudian memperkosa syariat Islam, menuduh umat Islam yang tidak dan tidak cinta NKRI itu sesuatu yang tidak layak. Indonesia ini dipikul orang Islam banyak, mayoritas. Ibaratnya nih orang Islam sepakat Indonesia, wes tidak usah mikir ke agama liane. Bisa apa enggak? Bisa aja, mayoritas sih, ya. Makanya kemudian kalau kita toleransi, kita pakai Pancasila, menghormati keberagaman, itu justru bentuk orang Islam itu paling tidak radikal. Terbukti kan yang radikal di Gaza siapa? Israel kan? Yang radikal yang bunuh orang, yang ngancurin ini siapa? Ya orang sana. Mana ada Islam syariat jihad bunuh orang. Sekarang yang nyulik presiden siapa? Amerika toh, yang radikal, yang maling dan seterusnya. Karena informasi terbuka, kita jadi lebih punya banyak data. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dan keluarga kita untuk bisa terus istiqomah, bangga jadi orang Islam, bangga nutup aurat, bangga kita ke majelis taklim, bangga kita jaga sholat sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'innan saqan raqadan وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ya Allah, kami mohon petunjuk, kami mohon ketakwaan, kami mohon kecukupan, dan kami mohon agar dilindungi kehormatan kemaluan kami. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, mbah-mbah kami, tokoh-tokoh masyarakat kami yang sudah mendahului kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.